Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Yang kami hormati Bapak Nakfir selaku dosen pengampu Pancasila dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini saya selaku narasumber pertama akan membawakan materi mengenai tentang pengertian otonomi daerah, sejarah otonomi daerah, dan visi misi dari otonomi daerah itu sendiri. Baik, yang pertama adalah tentang pengertian otonomi daerah. Secara bahasa, otonomi daerah itu berasal dari kata autos yang berarti sendiri dan berasal dari kata namos yang berarti adalah mengatur dan mengurus. Pengertian otonomi daerah berkaitan erat dengan pengertian sentralisasi dan desentralisasi kekuasaan. Otonomi daerah diartikan sebagai hak, kewenangan, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, baik, itu tadi mengenai tentang otonomi daerah. Selanjutnya adalah tentang sejarah daripada otonomi daerah. Undang-Undang Peraturan Daerah pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang menetapkan 3 jenis daerah otonom, yaitu keresidenan, kabupaten, dan kota. Setelah 3 tahun, diganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dengan ditetapkannya 2 jenis otonom. Yang pertama adalah otonom biasa dan adalah otonom istimewa. Dengan 3 tingkatan daerah, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, dan desa atau kota kecil. Periode otonomi daerah di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 munculnya beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah. Yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dan Undang-Undang 22 Tahun 1999, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Baik, latar belakangnya dilaksanakan otonomi daerah di Indonesia adalah karena ketidakpuasan masyarakat Indonesia yang berada di daerah yang kaya sumber daya alam. Akan tetapi kehidupan masyarakatnya itu masih berada di bawah garis kemiskinan. Perimbangan keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 memberikan peluang daerah untuk mendapatkan 70% hasil bumi untuk dimanfaatkan bagi kemajuan daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah ini berburi menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan perimbangan keuangan diperbarui juga menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Selanjutnya adalah tentang visi misi daripada otonomi daerah. Yang pertama adalah visi desentralisasi, yaitu sebagai simbol kepercayaan dari pemerintah pusat kepada daerah. Sedangkan visi otonomi daerah itu sendiri yang pertama adalah di bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, dan yang terakhir adalah bidang sosial dan budaya. Misi otonomi daerah yang pertama adalah penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah. Yang kedua, peran DPRD sebagai representasi rakyat lokal dalam memilih dan menetapkan kepala daerah. Yang ketiga adalah pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dan kultur demokrasi demi menjamin tampilnya kepemimpinan di daerah yang berkualitas tinggi dan aksesibilitas yang tinggi pula. Yang selanjutnya adalah peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki. Yang kelima adalah meningkatkan efisiensi administrasi keuangan daerah. Yang terakhir, sebagai perwujudan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat yang bersifat alokasi. Baik, itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya kita beralih kepada materi yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat adalah prinsip-prinsip otonomi daerah. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, prinsip-prinsip otonomi daerah sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip otonomi seluas-luasnya. Daerah diberi kewenangan mengurus semua urusan pemerintahan kecuali yang menjadi pemerintah pusat.
Demikian arti prinsip otonomi seluas-luasnya. Otonomi seluas-luasnya juga berarti keleluasan penyelenggaraan pemerintah secara utuh dan bulat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, hingga evaluasi. Yang kedua adalah prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata diartikan sebagai keleluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang-bidang tertentu, yang secara nyata ada dan memang dibutuhkan. Biasanya ini sangat berhubungan dengan potensi alam daerah yang dapat dikembangkan. Contohnya pendirian dinas perikanan bagi daerah-daerah yang kaya akan potensi perikanan. Bagi daerah lain yang tidak memiliki pengelolaan perikanan karena tidak memiliki potensi di bidang tersebut, tentu saja tidak perlu menyelenggarakannya. Oleh karena itu, isi dan jenis otonomi pada masing-masing daerah berbeda. Sementara itu, prinsip bertanggung jawab berkaitan dengan kewajiban yang dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan otonomi yang telah diberikan tersebut. Tujuan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat yang bersangkutan demi meningkatnya kesejahteraan yang semakin membaik. Oleh karena itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus senantiasa mengutamakan peningkatan kesejahteraan sekaligus memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Selain beberapa prinsip yang sudah diuraikan di atas, dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga menekankan beberapa prinsip, yaitu A. Demokrasi dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. B. Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah. C. Pelaksanaan otonomi daerah harus memperhatikan kemandirian daerah otonom. D. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah. E. Peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan. Yang kelima, cara mencikapi dan mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama adalah masyarakat harus ikut berpartisipasi dengan menjadi penggerak mekanisme dalam sistem pemerintahan. Yang kedua adalah mendukung mesin birokrasi yang tangguh agar kendala penyelenggaraan pemerintahan teratasi sehingga berdampak pada kesejahteraan. Yang ketiga adalah membuat skala prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tindakan yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik dalam institusi pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Dalam konsep pemerintahan yang baik atau biasa disebut good governance, terdapat prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu yang pertama adalah partisipasi. Partisipasi mendorong masyarakat untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua adalah penegakan hukum. Mewujudkan adalah adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak, tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM, dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah transparansi, menciptakan kepercayaan timbal baik antara pemerintah dan masyarakat, melalui penyediaan informasi dan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat. Kemudian yang keempat adalah kesetaraan, memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Yang kelima adalah daya tangkap, meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. Kemudian yang keenam adalah wawasan ke depan, membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikut sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan. Yang ketujuh adalah akuntabilitas, meningkatkan pertanggungjawaban para pengambil keputusan dalam segala bidang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kemudian yang kedelapan adalah pengawasan, meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Kemudian yang kesembilan adalah efisien dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan tanggung jawab. Yang kesepuluh adalah profesionalisme, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang baik, mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau. Jalannya kehidupan bernegara ditentukan oleh kinerja manajemen pemerintahan. Ada 3 pilar good governance, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Beberapa tindakan yang dilakukan 3 pilar good governance yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan. Yang pertama, misal dari pejabat pemerintahan, yaitu kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan dan kurangnya integritas dan transparansi. Kemudian dari pihak swasta, yaitu korupsi, kolusi. Korupsi disebabkan oleh sikap skeptisme dan permisif. Sikap skeptisme adalah ketidakpercayaan atau keraguan seseorang tentang sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Sedangkan sifat permisif adalah sikap yang pandangan yang membolehkan dan mengizinkan segala-galanya. Kemudian dari pihak masyarakat, rendahnya rasa memiliki masyarakat terhadap program yang disusun dalam peraturan daerah. Masyarakat kurang memahami tujuan dan program pemerintah, merasa program pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik masyarakat, serta lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 3 pilar good governance tersebut dapat menyebabkan sulit tercapainya tata pemerintahan yang baik. Dengan demikian, perlu adanya pencegahan dan penanganan dalam mengatasi segala permasalahan tersebut. Salah satunya dengan mengatasi dengan adanya hubungan yang harmonis antara ketiga pilar tersebut. Selain itu juga perlu peningkatan dalam penegakan hukum mengenai hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Peran nyata masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan mulai dari tahap perumusan, tahap pengawasan, sampai tahap pengendalian kebijakan. Jadi, peran masyarakat yang pertama adalah memberikan masukan terhadap kebijakan publik yang akan diterbitkan. Kedua, masyarakat dapat memberikan evaluasi terhadap kebijakan publik yang sudah diberlakukan. Ketiga, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap proses-proses pembuatan dan penerapan kebijakan publik. Jadi, semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka akan semakin didengarkan pula masyarakat itu sendiri. Dan pemerintah sebagai public service atau pelayan publik itu dapat terwujud dengan maksimal melalui kolaborasi antara masyarakat.